Lemper ketan dan es sirup. Cemilan saat bersatu dan diberkati. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari biasa, pekan biasa ke-17, tanggal 29 Juli 2025. Gereja mengadakan peringatan wajib Santa Marta, Maria, dan Lazarus. Sekali peristiwa dalam perjalanannya ke Yerusalem, tibalah Yesus di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tetapi Marta sibuk melayani. Marta mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Selamat merayakan pesta nama pelindung bagi Anda sekalian, pribadi-pribadi, kombas-kombas wilayah-wilayah, stasi-stasi, paroki-paroki, dan komunitas umat beriman yang bernaung di bawah nama Marta, Maria, atau mungkin Lazarus. Dan semoga berkat doa dan teladan ketiga orang kudus ini, kita semua akan semakin diteguhkan dalam kasih kita kepada Yesus, dalam upaya kita untuk melayani Tuhan Yesus, dalam upaya kita untuk mencintai Tuhan yang kita yakini, yang kita imani, yang kita percayai. Dan kiranya semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman kita, dikokohkan dalam harapan kita, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Dan semoga kita tetap tekun dan setia berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang telah meninggal. Semoga berbahagia abadi di surga. Dan kita juga menyertakan dalam doa-doa kita untuk mereka semua yang terus aktif berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan juga keselamatan sesama. Dan kiranya inspirasi dari bacaan Injil hari ini menguatkan dan meneguhkan kita. Tuhan mencintai kita umatnya. Tuhan datang mengunjungi kita seperti Tuhan Yesus mengunjungi keluarga Marta, Maria, dan Lazarus. Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kita. Dia bersabda, dia berbicara kepada kita. Dan tergantung bagaimana kita, apakah kita sibuk dengan dunia kita, dengan hidup kita, atau kita seperti Maria mau mendengarkan Tuhan selalu. Tetapi maksudnya kisah ini bukan untuk mempertentangkan antara Marta dan Maria. Hidup kita diwarnai dengan
kehidupan spiritual, kehidupan rohani, tapi juga ada kehidupan pekerjaan harian, ada kehidupan duniawi. Kita sibuk bekerja, kita sibuk melaksanakan tugas-tugas kita. Tetapi semoga kita juga selalu punya waktu, punya kesempatan, punya niat yang teguh untuk mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan bimbingan Tuhan, berefleksi dalam hidup kita, bermeditasi dalam hidup kita. Kita mengurus soal-soal duniawi, tapi juga hal-hal rohani, hal-hal surgawi juga kita perjuangkan, kita upayakan dalam hidup kita. Mungkin tidak sedikit dari kita yang menanamkan, menghidupi prinsip dahulukan kerajaan surga dan segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Semoga berlaku seperti yang kita imani, yang kita perjuangkan, yang kita upayakan. Ketika kita tekun dan setia untuk mengurus hal-hal surgawi, memperjuangkan hal-hal surgawi, kita juga dikaruniai, kita juga diberikan berkat oleh Tuhan untuk juga tekun mengurus hal-hal duniawi, apa yang ada dalam hidup kita, pekerjaan-pekerjaan kita, tanggung jawab kita, supaya kita memperoleh berkat yang berlimpah dalam hal kehidupan duniawi maupun dalam hal kehidupan rohani dan kehidupan surgawi kita. Dan kiranya apa yang ditegaskan oleh Yesus kepada kita, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Semoga pikiran kita dikuasai oleh sabda Tuhan. Semoga hati kita dikuasai oleh kehendak Allah. Semoga hidup kita diarahkan untuk senantiasa hanya Tuhan yang meraja di dalam diri kita, di dalam hidup kita, dalam semua situasi pekerjaan kehidupan kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh